Pertanyaan yang kemudian ingin saya sampaikan kepada ibu sekalian, siapa yang bisa menyadari hal? Siapa yang kemudian bisa membaca ada kapitalisme global yang menjadi pengendali dari semua kebijakan yang ada di negara-negara di dunia? Siapa yang bisa membaca bahwa ada ketimpangan ekonomi, ada ketidakadilan baik secara politik, ada kedzaliman yang luar biasa? Itu siapa yang bisa membaca? Tidak mungkin yang bisa membaca itu adalah orang-orang yang kemudian hari-harinya itu terisi dia harus bekerja dari pagi sampai tidur lagi dan dia masih tidak mendapatkan kekayaan yang bisa mencukupi kebutuhan dia dan keluarganya. Tidak mungkin, tidak akan sempat. Waktu tidak ada, fisik kemampuan tidak ada. Apalagi kemudian kita bicara fasilitas. Gak bisa kemudian hal ini difahami oleh orang yang tidak pernah mengakses dunia global, yang tidak pernah membaca konstelasi internasional. Seorang kepala keluarga misalkan yang dia pada masa pandemi ini hanya memiliki 1 HP tapi anaknya 4 daring semua memperebutkan HP-nya. Yang ketika kemudian satu anaknya itu mendapatkan tugas jadi gurunya harus ngeprint, harus ngetik dan ngeprint, membutuhkan 24.000 per pelajaran, dan itu sudah langsung membuat dia seperti gagal menjadi orang tua. Maka tidak mungkin mereka ini yang bisa menyadari hal ini. Tentulah yang bisa menyadari hal ini adalah mereka yang memang memiliki kemampuan berpikir jauh di atas rata-rata. Kenapa? Karena dia sudah terasah sejak awal, sejak dini selalu mendapatkan kesempatan untuk ketemu dengan para ahli dan pakar. Duduk di dalam majelis mereka, mendengarkan setiap analisa ilmu pengetahuan dari pakarnya langsung. Mungkin bahkan menjadi murid istimewanya. Kesempatan yang mungkin 3 orang, 5 orang saja yang mendapatkan itu. Yang dia tidak perlu pusing memikirkan makan apa besok, bahkan untuk pulsanya, bahkan untuk kuotanya. Dia tinggal mengaksesnya di kampusnya, di mejanya, maka semua laptop tersedia, jaringan wifi tersedia, bacaan buku apapun literatur yang dia mau dia bisa buka. Kalau kemudian dia ingin melihat secara langsung, dia harus pergi berjalan-jalan melihat dunia, bumi Allah ini secara langsung, ke Amerika, ke Afrika, ke Arab, ke Timur Tengah, ke Timur Jauh. Dia punya kesempatan itu. Dan dia seringkali diberangkatkan untuk itu. Tapi kalau kemudian mereka ini adalah meskipun berkesempatan, tetapi ketika merasa ada waktu yang tersisa itu kemudian sempat untuk mengikuti drama Korea berserial setiap harinya, dia alokasikan waktu, tapi dia tidak pernah terfikir dan merasa perlu, tidak pernah menamatkan satupun seri tafsir Quran untuk kemudian dia pahami, maka dia pun tidak akan bisa menyadari hal ini. Meskipun dia seorang intelektual, kalau kemudian dia sehari-harinya itu sibuk dengan administrasi, amanah administratif yang buat dia itu rapat, memikirkan bagaimana caranya disnatalis kita pada tahun ini itu bisa menghasilkan suatu prestasi senam poco-poco terbesar di Indonesia. Dia rapat berhari-hari, mungkin tidak sempat dia memikirkan hal ini, tapi dia sempat memikirkan itu. Yang dia kemudian mungkin sibuk mengorganisir dukungan dari kampusnya untuk mendukung mahasiswanya yang masuk menjadi salah satu finalis akademi lagu-lagu di TV, hadir setiap saat. Dia sempat lakukan itu, sempat mengorganisir orang-orang untuk memberikan vote-nya, menghubungi penguasa. Maka intelektual yang begini pun dia tidak akan mungkin bisa menyadari hal ini. Yang bisa menyadari apa yang saya sampaikan bahwa sedang terjadi perubahan peradaban adalah intelektual sejati. Kalau menggunakan bahasa Al-Quran, mereka itulah ulul albab. Orang yang setiap hari mau berdiri, mau duduk, mau rukuk, mau sujudnya, dia selalu berpikir tentang ayat-ayat Allah. Ketika dia kemudian pergi ke seluruh penjuru dunia, itu tidak lain dalam rangka untuk mengumpulkan dan mencatat ayat-ayat Allah. Bukan sekedar menjadi lebih penting baginya adalah dia mengetahui spot rekreasi mana yang seharusnya dia hadiri, kuliner apa yang seharusnya kemudian dia coba.
seorang struktural di kampus yang paham ketika rapat anggaran yang sebenarnya bisa diselesaikan dalam 1 hari di kotanya, itu kemudian menyetujui untuk berangkat selama 1 minggu ke Karang 4 Papua, padahal dia tahu di sana yang banyak adalah rekreasi dan dia masih menikmati itu. Maka itu bukanlah ulul albab, karena pada saat itu dia tidak sedang berpikir tentang apa sebenarnya peran yang seharusnya saya lakukan ketika saya diberikan amanah ilmu ini ilmu ini oleh Allah kepada saya. Jadi yang bisa mengambil pelajaran, betul-betul Al-Quran itu mengatakan diulang-ulang, wa may yadhakkaru illal ulul albab. Kalau di ayat yang saya sampaikan Az-Zumar 9 ini, innama yatadzakkaru ulul albab, hanyalah yang bisa mengambil pelajaran itu ulul albab, orang yang benar-benar berakal, bukan sekedar orang yang bergelar. Maka ini sangat menohok Az-Zumar 9 ini, ibu-ibu sekalian. Kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apa sama orang yang ngerti dengan orang yang tidak ngerti itu? Ini bukan Allah bertanya, tapi Allah itu hendak menegaskan mestinya itu ya tidak sama orang ngerti dan orang yang tidak ngerti. Orang yang tidak pernah sekolah, kuliah sampai menjadi doktor di tempat kuliah terbaik dari guru-guru terbaik, dengan seorang yang nggak lulus SD, sehari-harinya hidupnya itu kemudian ternyata sama habis untuk mencari uang. Mungkin kalau bahasa di level perguruan tinggi mencari koin atau poin, dia sibuk menghitung kredit-kreditnya. Oh, kredit saya masih kurang, maka kemudian saya melakukan penelitian dalam rangka apa? Untuk memperbanyak kredit poin atau poin. Ketika masih sama seperti itu, sama berarti ini. Kalau kemudian kita manusia berakal yang kemudian sudah mendapatkan pembinaan dalam pendidikan sampai level tertinggi, itu kok ternyata hidup kita itu hanya habis untuk makan, minum, tidur, ke belakang, BAB, BAK, main seks, lalu berbeda apa dengan hewan bahkan. Maka ini sebenarnya seharusnya kemudian membuat para intelektual itu memang benar-benar berpikir ada yang berbeda. Kita itu harus berbeda. Saya harus berbeda dengan seorang pemulung yang tidak pernah sekolah. Analisa saya terhadap persoalan yang dihadapi oleh masyarakat harus berbeda. Kalau mereka bingung, kok tiba-tiba listrik ini jadi naik? Salahnya di mana? Mereka bingung melakukan analisa. Dia berharap orang pintar yang melakukan itu. Orang yang pintar itu seharusnya kemudian punya jawaban, karena sedang ditunggu oleh masyarakat. Kok tambah lama, kok banyak orang yang tidak bisa sekolah? Ini sebenarnya salahnya ada di mana? Kalau mereka yang tidak sempat mikir, karena dia harus berputar untuk bisa hidup saja, dia harus mikir. Dia nggak sempat menganalisa, kenapa kok kampus-kampus ini kok kemudian sekarang itu jadi mahal sekali? Kenapa kemudian kok sekolah ini menjadi banyak menjadi vokasi? Dia tidak pernah punya kesempatan dan kemampuan melakukan analisa itu. Tapi intelektual harus punya. Maka intelektual muslimah ini harus paham bahwa kita diberi oleh Allah keistimewaan. Keistimewaan yang karena kecerdasan yang kita punya, kapabilitas intelektual yang kita punya, kita bisa mengambil pelajaran sebagai ulul albab. Sehingga kita harusnya kemudian benar-benar mencari posisi apa, peran apa yang itu memang khasnya saya, khasnya kita. Yang itu harusnya kita prioritaskan betul jadi peran yang saya ambil, karena tidak bisa diambil oleh yang lain. Seorang intelektual kafir, dia akan berusaha menjadi orang yang terbaik untuk melakukan penelitian dan mempublikasikannya secara internasional, dan harapan itu dimanfaatkan oleh masyarakat. Bahkan tidak perlu untuk jadi seorang muslim, kalau hanya itu ukurannya. Kalau kemudian kita menganggap saya sudah berperan dan mengajar dengan penuh keidealisme sebagai seorang guru, saya tidak peduli di luar itu ada penguasa yang abai dengan urusan rakyat ini, pengelolaan yang salah terhadap pendidikan ini, saya diam saja. Tapi saya kan sudah jadi dosen yang baik. Maka kalau hanya untuk jadi dosen yang baik dan kita anggap itu adalah tugas terpenting dari kita sebagai intelektual, ibu-ibu bisa lihat ada tidak dosen non muslim yang melakukan itu. Artinya apa? Berarti itu bukan peran terbaik kita.
Kalau Al-Quran kemudian kita buka, kita akan mendapatkan sebuah penjelasan bahwa yang akan memasukkan kita menjadi golongan orang yang terkategori khairu ummah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Terbaik untuk seluruh umat manusia. Jadi kualitas kita itu akan menjadi kualitas world class quality. Kita berkualitas internasional. Itu adalah kalau kita ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dan itu karena keimanan kita sebagai dasar dan pijakan. Memerintahkan yang ma'ruf. Ma'ruf adalah segala apa yang diperintahkan Islam, dipuji oleh Islam, dijanjikan pahala kebaikan oleh Islam. Kemungkaran adalah semua yang diharamkan oleh Islam, dilarang oleh Islam, dicela oleh Islam, dan dijanjikan ancaman siksa oleh Islam. Maka sebenarnya terlibat dalam aktivitas menyerukan Islam kafah, menegakkan penerapan Islam kafah, itulah yang kemudian akan menjadikan kita sebagai bagian dari khairu ummah ukhrijat linnas. Bukan berjejernya gelar kita. Tapi yang diminta adalah ketika kita beriman, dorongan iman itu mengantarkan kita untuk kita diperintahkan untuk berilmu, kita kejar ilmu itu sampai tertinggi. Maka kemudian keilmuan yang kita punya itu kita aplikasikan untuk membawa diri kita dan umat ini menjadi khairu ummah dengan melaksanakan tugas utama kita ini. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi bukan kemudian malah karena saya seorang profesor, karena saya seorang doktor, karena saya seorang magister, karena saya seorang pejabat di kampus, justru saya tidak sempat ini. Keliru, karena ini khasnya intelektual muslimah itu di sini. Yang mukmin billah itu di sini. Kalau hanya menjadi dosen yang disiplin berangkat dan pulangnya, itu non muslim pun bisa. Melakukan penelitian dengan cara yang terbaik juga bisa. Contoh real misalkan, ketika kemudian kita seorang intelektual muslimah bisa melakukan penelitian, menemukan mikroba yang bisa mengurai limbah yang dihasilkan oleh satu industri, maka pada saat yang sama seharusnya kita menjadi intelektual yang terdepan yang kemudian menyampaikan ke tengah-tengah umat, kenapa kok hari ini terjadi banyak kerusakan lingkungan? Kenapa kok banyak polusi di mana-mana? Kenapa kemudian pencemaran itu terjadi di laut dan seterusnya? Itu bisa kita sampaikan untuk sampai pada mengantarkan kita pada sebuah evaluasi peradaban rusak yang ada. Dan itu artinya kita sudah melakukan tugas kita ini. Meskipun kita juga melakukan penelitian. Tetapi kalau kemudian kita mencukupkan diri kita dengan cukup, ada sebuah industri yang meminta saya bisa menemukan bagaimana cara mengurai minyak yang sudah kadung jatuh di laut, di sungai. Kalau saya temukan itu, saya dapat koin, dan merasa cukup. Meskipun kita tahu bahwa ada porsi pengambil kebijakan di sana, ada porsi pembuat undang-undang di DPR yang gitu salah, kita diam saja tidak bicara, maka berarti kita belum melaksanakan tugas terbaik kita sebagai intelektual muslimah, dan itu akan diminta pertanggungjawabannya.